Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang jenis dan tata tulis karya ilmiah yang beranggotakan Zahra Hafifah dengan NIM 213131078, Novilia Ika Nurhidayah dengan NIM 213131087, Anggita Harisma Putri dengan NIM 213131090. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut KBBI, arti karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, observasi, eksperimen, kajian pustaka. Pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Menurut Brotawijaya, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Harry Friedman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Yang kedua, jenis-jenis karya ilmiah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Artikel merupakan karya ilmiah yang membuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana S1. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan atau S3. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Disertasi atau PH.D tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor atau DR yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terperinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Sistematika penulisan karya ilmiah. 1. Cover depan atau sampul depan. 2. Judul. 3. Daftar isi. 4. Bab 1 pendahuluan. 5. Bab 2 isi atau landasan teori. 6. Bab 3 pembahasan atau penyajian hasil penelitian. 7. Bab 4 penutup. 8. Daftar pustaka. Aturan penulisan karya ilmiah. Font, spasi, dan ukuran kertas. Dalam penulisan karya ilmiah terdapat aturan yang perlu diperhatikan, yaitu font, spasi, dan ukuran kertas yang kita gunakan dalam menulis karya ilmiah. Naskah karya ilmiah haruslah diketik dengan aturan 1. Kertas A4, 2. Font Times New Roman, 3. Ukuran font 12, 4. Spasi 1. Ukuran margins. Ukuran margins adalah tepian kertas yang merupakan bagian yang kosong. Untuk ukuran
Margins ini adalah sebagai berikut. 1. Top atau atas itu 3 cm. Kemudian bottom atau bawah itu 4 cm. 3. Left atau kiri itu 3 cm. 4. Right atau kanan itu 4 cm. Bab dan subbab. Dalam penulisan bab dan subbab, pada penulisan penelitian karya ilmiah ini berbeda dengan penulisan bab dan subbab pada penulisan skripsi pada umumnya. Pada penulisan karya ilmiah, bab dan subbab ditulis dengan menggunakan sistem numeral. Berbeda halnya dengan penulisan bab dan subbab pada skripsi, yang mana bab ditulis menggunakan sistem Romawi dan untuk penulisan subbab ditulis dengan menggunakan sistem numeral. Jadi, dari pembahasan di atas dapat ditemukan bahwa penulisan skripsi dengan karya ilmiah berbeda. Bab dan subbab. Untuk penulisan subbab ini ditulis dengan cara berikut ini. Tulisan di board. Huruf pertama setiap katanya ditulis huruf kapital atau besar. Sama halnya menulis judul-judul pada umumnya. Seperti contoh, tata cara penulisan karya ilmiah. Namun ada pengecualian bahwa kata tugas dan kata preposisi seperti kata hubung di, ke, dan dari itu tetap ditulis huruf kecil. Di dalam subbab sendiri terdapat anak subbab yang juga memiliki aturan-aturan penulisan seperti berikut. Anak subbab ditulis dengan style font italic. Masih sama seperti judul-judul pada umumnya, bahwa huruf awal setiap kata ditulis kapital atau besar, kecuali untuk kata preposisi, kata hubung, kata sambung, dan kata tugas. Bab. Jarak antara bab. Jika penulisan skripsi, jarak antara bab 1 dengan bab lainnya dibutuhkan jarak halaman, alias memerlukan ganti halaman untuk membuat bab baru. Namun, berbeda halnya dalam penulisan karya ilmiah. Dalam karya ilmiah, penulisan bab baru ini tidak memerlukan ganti halaman baru, melainkan diberi jarak 3 spasi untuk membuat bab baru. Sedangkan untuk menulis subbab, antara jarak bab dengan subbab ditulis dengan jarak 2,5 spasi. Dan untuk penulisan kalimat awal setelah subbab diberi jarak 2 spasi di bawah subbab. Judul artikel. Dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat artikel sebagai penunjang penelitian dalam penelitian karya ilmiah. Maka terdapat penulisan judul artikel. Pada judul artikel, cara penulisannya adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan huruf kapital atau huruf besar semua. 2. Tulisan di bold. 3. Masih menggunakan jenis font Times New Roman. 4. Posisi judul berada di tengah halaman alias di center atau Ctrl plus E. 5. Jangan menggunakan garis bawah atau style font underline. Penulisan paragraf. Untuk penulisan paragraf atau alinea dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat aturan-aturan penulisan yang diantaranya adalah sebagai dengan alinea baru diketik ke dalam atau menjorok sebanyak 7-8 karakter atau sekitar 1,25 cm. Penulisan struktur lain. Dalam penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dalam karya ilmiah, ini ditulis yang letaknya tepat di bawah judul artikel. Penulisannya pun diberikan jarak antara judul artikel dengan penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dengan jarak 1,5 spasi.
Berikut ini beberapa penulisan struktur lain dalam penulisan karya ilmiah. Halaman judul, daftar nama anggota kelompok, halaman pengesahan, kata pengantar menggunakan angka Romawi kecil dan diketik di sebelah. Penulisan struktur lain. Pada bagian utama, yaitu bagian naskah artikel menggunakan halaman dengan menggunakan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, yang letaknya berada di pojok kanan atas dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 dari tepi atas. Dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat penulisan tabel yang dimana terdapat judul tabel dengan menggunakan penomoran sesuai pemunculan tabel dari awal, dan untuk penulisan judul tabel ini diletakkan di atas tabel bersamaan dengan nomor tabel yang menggunakan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya. Penulisan struktur lain sama halnya dengan tabel, bahwa dalam penulisan karya ilmiah juga dimungkinkan menggunakan beberapa gambar maupun grafik ataupun foto sebagai penunjang penulisan karya ilmiah. Bahwa dalam gambar juga terdapat judul dan nomor gambar. Namun, untuk judul dan nomor gambar ini diletakkan di bawah gambar. Perlu diingat bahwa dalam penulisan karya ilmiah jangan menggunakan gambar yang terdapat warna. Walaupun menggunakan gambar yang berwarna, sebaiknya jangan terlalu menggunakan warna yang dapat menimbulkan gelap ketika di copy. Terima kasih.